Sungguh tak ada satupun yang dapat
Kami bersuka cita karena kami juga sudah melihat begitu dahsyat perbuatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kau rela disalib Tuhan demi kami Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, semuanya tentang Engkau Tuhan Yesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's about you, Jesus. All about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you.
Terima kasih Roh Kudus. Ora takarara syakara barala 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 barala. Ora takarara masyara syukur kami Tuhan, limpah terima kasih kami Tuhan. Sebab kami tahu akan Allah yang luar biasa di dalam kami, akan Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur
Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom, saudara. Ya, pagi hari ini kita ada di dalam ibadah Paskah, saudara, dan kita bersyukur sekali pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersukacita karena kebangkitan Allah yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, di dalam pesan Paskah ini, saudara, saya berharap setiap kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus itu, Dia memang pernah mengalami kematian. Dia pernah mengalami tanda petik kekalahan. Dia merelakan dirinya dianiaya, disiksa, bahkan mati di kayu salib, saudara. Tetapi saudara dengar baik-baik, saudara, bahwa kekalahannya, kematiannya ditebus oleh Dia dengan kuasa kebangkitannya. Dan dengan kuasa kebangkitannya kita mengerti sekali bahwa siapa Dia. Dia adalah segala-galanya. Dia yang menciptakan alam semesta ini, dan Dia adalah Allah. Katakan amin, saudara. Nah, pagi ini mari kita buka sama-sama sebagai renungan kita, saudara. Dulu untuk perenungan ini kita buka dalam Matius yang ke-28, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja menjadi ayat bacaan buat kita semuanya. Dikatakan begini, saudara. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, ayat ini mengisahkan tentang bagaimana Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ketika itu, saudara, Dia merelakan dirinya mengalami masa-masa yang sangat sulit di dalam kehidupannya. Saudara bayangkan, Dia adalah Allah yang menciptakan seluruh makhluk di bumi ini, saudara. Ketika Dia menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, Allah menciptakan Adam dan Hawa, saudara, untuk hidup di dalam kekekalan, saudara. Tidak ada kematian. Mereka akan hidup bersama-sama dengan Allah, begitu, saudara. Ada satu blueprint yang Tuhan buat dalam kehidupan manusia yang pertama. Mereka hidup di dalam kekekalan, saudara. Tetapi ada hal yang Allah katakan pada mereka, bahwa semua pohon, semua buah-buahan yang ada di tempat ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Begitu pesan Tuhan, saudara. Nah, saudara, ketika pesan itu disampaikan oleh Tuhan kepada Adam, saudara, maka kemudian, saudara, beberapa waktu kemudian apa yang Tuhan pesan kepada mereka terlupakan, begitu. Ketika terlupakan, saudara, tiba-tiba seekor ular, iblis menjelma menjadi ular, saudara, mulai merayu mereka dan mulai memutarbalikkan fakta firman Tuhan, saudara. Ingat, saudara, iblis kerjanya memutarbalikkan setiap kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian, saudara, yang paling parahnya lagi, saudara, ternyata manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa ini, saudara, terjebak di dalam tipu dayanya setan ini, saudara. Lalu kemudian, saudara, mereka mulai memetik buah pengetahuan baik dan jahat itu, lalu mulai menikmatinya, saudara. Dan ketika mereka menikmatinya, saudara, maka, saudara, mulai hari itu kehidupan mereka dihitung, saudara. Bukan hanya kehidupan mereka yang dihitung. Adam pada saat itu akhirnya mati di usia 930 tahun, saudara. Di dalam kehidupannya mulai dihitung. Tetapi bukan itu saja, saudara. Kemudian, saudara, mereka punya hubungan dengan Tuhan mulai terputus, di mana manusia yang pertama sudah meninggalkan, saudara, satu perjanjian dengan
dengan Tuhan. Begitu kira-kira saudara. Lalu kemudian kehidupan mereka semakin lama semakin jahat. Kehidupan mereka semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Mereka terus berbuat jahat. Mereka terus berbuat jahat dan semakin jahat. Begitu saudara. Ringkas cerita saudara. Allah yang menciptakan manusia itu yaitu Allah yang menciptakan alam semesta ini saudara. Tidak rela saudara. Ciptaan yang dia kasihinya, yang dibuat dengan nafasnya itu saudara, akhirnya harus mati binasa dan hidup di dalam dosa dan binasa di dalam kekekalan begitu saudara. Karena itu dia yang adalah Allah saudara. Dia mengosongkan dirinya, dia turun ke dunia untuk menjadi serupa dengan manusia. Bahkan ketika dia menjadi manusia, dia rela mati di kayu salib saudara untuk penebusan dosa-dosa kita. Nah, mungkin ada di antara saudara, mana mungkin sih bisa seperti itu? Saya mau kasih tahu saudara, itu sudah terjadi. Itu sudah dilakukan oleh Dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam Roma yang ke-5 ayat yang ke-6 dan ke-8 saudara, Alkitab katakan begini saudara, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang-orang yang baik ada orang yang berani mati saudara. Dikatakan ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, Dia telah turun ke dunia. Makanya dikatakan saudara di dalam kitab Yohanes katakan, Ia turun kepada pemilik-milik ciptaannya, tetapi milik ciptaannya tidak mengenal Dia. Bahkan bukan hanya tidak mengenal Dia, tetapi dikatakan Dia dianiaya dan mati di kayu salib saudara. Dan hari ini kita merayakan Paskah saudara, tentang kematian dan kebangkitan Dia saudara. Dengar sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Sama-sama katakan beruntung saudara. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita bisa percaya kepada Dia, Allah yang turun ke dunia yang menjadi serupa dengan manusia dan rela mati untuk setiap kita. Tujuannya adalah untuk penebusan setiap dosa pelanggaran, agar Alkitab katakan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Memperoleh hidup yang kekal saudara. Tuhan sudah buat semuanya saudara. Dia telah mati buat kita semuanya. Hari ini bagian kita untuk kita tetap mempertahankan iman kita, mempertahankan gairah kita, mempertahankan cinta kita kepada Dia saudara, sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya sangat diberkati sekali dengan satu ayat saudara yang akan menjadi renungan kita hari ini saudara, ya, dalam Filipi yang kedua saudara, ayat yang ke-5 ya, dan ke-6, ke-7 saudara menjadi ayat bacaan kita saudara. Saya kasih tema khotbah saya hari ini saudara, di dalam kematian Kristus mengandung janji dan kerinduannya saudara. Jadi di dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus saudara, ada janji dan ada kerinduannya. Saya percaya setiap kita semuanya yang ada di gereja maupun yang di rumah, ayo saudara, mengertilah tentang janji-janji Tuhan, mengertilah tentang satu kerinduan hati Tuhan di dalam ibadah Paskah ini saudara. Biarlah setiap kita dapat menangkap pesan Tuhan buat setiap kita. Kita baca saudara sama-sama dalam Filipi yang kedua ayat yang ke-5, ke-6 saudara, sampai dengan ayat yang ke-7 saudara. Dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia,
dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus berteluk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, poin yang ingin saya bagikan nanti ada 3 poin, saudara, tentang kematian Kristus mengandung janji dan kerinduan, saudara. Saya percaya, saudara, di dalam setiap akhir dari kehidupan seseorang, saudara, dia akan ada janji-janji, saudara. Ada kerinduan yang dia sampaikan kepada orang-orang yang mengasihi dia, yang akan ditinggalkannya. Begitu, saudara, kan? Ya, kalau seandainya kita punya orang tua kaya, begitu, saudara, ketika orang tua kita kaya, saudara, maka biasanya ya orang tua kita tuh sebelum dia meninggal, saudara, dia panggil anak-anaknya, saudara. Dia panggil anak-anaknya, sama si A dia ngomong begini, saudara, anakku, begitu kira-kira, saudara, nanti kalau papa meninggal, ya, kamu harus jadi pengganti papa, ya, kamu harus jaga adik-adik kamu, begitu, kamu harus bela adik-adik kamu. Dia ngomong sama kakak yang tertua, biasanya begitu, saudara. Sama adik-adiknya dia juga ngomong, nah, nanti kalau papa meninggal, ya, kamu harus baik-baik, ya, kamu harus akur, ya, jangan berkelahi, apalagi berkelahi soal warisan, jangan, ya, nak, begitu kira-kira, saudara. Ada pesan-pesan dan kerinduan, saudara. Lalu dia mulai katakan, nanti, gitu, rumah yang ada di Prima buat kakak John, begitu kira-kira. Nanti rumah yang ada di Kebayoran buat adik Yeti, begitu kira-kira, ya. Nanti rumah yang di Golden buat adik Yona, begitu kira-kira. Lalu dia mulai bilang, nanti rumah yang ada di HI, gitu, jangan kamu ambil, begitu. Anak-anak mulai berkata, loh Pak, ada juga rumah yang di HI, ya, kenapa nggak boleh diambil, kira-kira? Karena itu bukan rumah kita, rumah tetangga, begitu, saudara. Ya kan? Ada pesan-pesan yang dipesankan, saudara, sebelum dia meninggalkan kita, begitu kira-kira, saudara. Namun, saudara, pesan dan kerinduan Yesus pun ada, saudara. Dan di dalam ibadah Paskah ini, saudara, saya mau sampaikan buat kita semuanya. Saya berdoa, saya berharap setiap kita pribadi lepas pribadi, saudara, mengerti tentang kerinduan dan pesan-pesan Tuhan. Saya ingin, saudara, ke depan kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mengerti tentang kehendaknya Tuhan. Saya ingin, saudara, ke depan setiap kita pribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, saudara, mengerti tentang rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita. Dan di dalam kitab Filipi 2 ini, saudara, saya mendapatkan 3 poin yang ingin saya bagikan kepada saudara. Apa itu, Pak? Ini, saudara, di dalam ayat yang kelima, saudara, ketika dia berkata begini, saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi pesan yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang ingin saya sampaikan di dalam ibadah Paskah ini, biarlah tiap kita pribadi lepas pribadi, saudara, kita memiliki kerinduan ini dan keinginan hati Tuhan. Apa itu? Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus itu seperti koin, saudara, yang dibulak-balik, saudara, ya, dari depan, yang satu dari belakang, begitu, saudara. Jadi berbicara tentang pikiran dan perasaan itu seperti mata uang yang sebelah kiri dan sebelah kanan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Ya, tidak bisa dipisahkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara mengerti tentang hal ini, saudara, maka di dalam hidup kita, maka haruslah kita punya pikiran-pikiran Kristus, saudara. Kalau engkau dan saya punya pikiran Kristus, saudara, maka, saudara, perasaan Kristus pun pasti akan ada di dalam kehidupanmu, saudara. Karena sekali lagi, ya,
Perasaan dan pikiran itu, saudara, pikiran dan perasaan Kristus itu seperti mata uang, saudara, yang terbelah dua, tidak bisa dipisahkan, saudara. Kalau hari ini engkau tidak punya pikiran Kristus, maka secara otomatis engkau tidak akan punya perasaan Kristus, saudara. Hidupmu kejam, sama orang bengis, bawa orang membuat hal-hal yang jahat selalu, ajak orang lakukan hal-hal yang berdosa selalu, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, begitu, saudara. Ketika engkau tidak punya perasaan dan pikiran Kristus, orientasi hidupmu hanya bagaimana menyakitkan orang, bagaimana membuat orang lain berduka, bagaimana membuat orang lain jatuh dalam dosa, saudara. Tapi kalau hari ini kita semuanya jemaat dan audien yang ada di rumah, kita memiliki pikiran Kristus, maka perasaan Kristus juga akan terus ada di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata begini, saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan, dikatakan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ketika kita berbicara tentang pikiran Kristus, saudara, maka Filipi 4 ayat 8 inilah yang harus ada dalam hidup kita. Jangan berpikir hal-hal yang najis, jangan berpikir hal-hal yang jahat, jangan berpikir hal-hal yang seronok, saudara. Jangan berpikir hal-hal yang gak baik, saudara. Sekali lagi, saudara, ketika pikiran Kristus enggak ada dalam diri kita, ketika pikiran Kristus jauh dari pikiran kita, saudara, maka secara otomatis perasaan Kristus juga tidak akan pernah ada dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, ketika perasaan pikiran Kristus itu ada dalam pikiran kita, maka perasaan Kristus itu pasti ada dalam hidup kita. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 2 berkata begini, saudara. Apa sih yang dimaksud dengan Filipi 4 ayat yang ke-8, Kolose 3 ayat 2 menjawab. Dikatakan begini, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara yang di bumi. Artinya, saudara, kalau kita hari ini pingin, saudara, kerinduan Allah engkau tangkap, yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, saudara. Mari pikirkan hal-hal yang di atas, hal-hal yang mulia, hal-hal yang sedap, dikatakan hal-hal yang suci, semua yang adil, semua yang benar, saudara, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah, saudara, pikiran-pikiran yang di atas dari surga. Ya, kalau hari ini saudara menangkap pesan dan kerinduan Tuhan, maka saya berdoa setiap kita, pribadi lepas pribadi, miliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Lihat kiri kanan dulu, saudara yang ada tetangga di rumah, ada teman di rumah, tepuk bahunya, katakan, bertobat mulai hari ini, belajar punya pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Kalau pikiran kita pikiran Kristus, otomatis, saudara, perasaan Kristus akan ada dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, yang kedua, saudara, begini, yang kedua. Ayat yang ke-6, saudara, dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Wah, ini menarik, saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, dikatakan gitu. Artinya, saudara, dia adalah Allah memang, saudara. Dia yang menciptakan alam semesta ini, saudara. Dia turun ke dunia, saudara. Dia katakan, dia tidak mempertahankan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu harus dipertahankan, saudara. Jadi dia lepaskan hak-hak kealahannya, saudara. Dia turun ke dunia, dia menjadi serupa dengan manusia, tetapi kealahan, keilahiannya tetap ada, saudara. Tetapi dia bisa merasakan lapar ketika di dunia, dia bisa merasakan sakit ketika di dunia, dia bisa merasakan sedih ketika dia ada di dunia. Kealahannya dilepas, saudara. Oh, ini dahsyat loh, saudara. Maka poin yang kedua yang saya ingin sampaikan, Yesus turun ke dunia, dia melepaskan haknya, saudara, sebagai Allah, saudara.
Nah, inilah saudara kerinduan hati Tuhan, saudara. Biarlah setiap kita, poin yang kedua, saudara, kita mau belajar seperti Kristus, saudara. Dia melepaskan haknya sebagai Allah. Dia rela menjadi hina, saudara. Dia rela lahir di kandang domba. Dia rela dianiaya. Dia rela menderita. Dia rela diludai. Dia rela dihakimi. Dia rela, saudara. Padahal dia adalah Allah. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ketika dia ditangkap, dia bisa berkata, "Kau hujankan dengan panah," begitu kira-kira, saudara. "Malaikat," begitu kira-kira. "Tangkap dia, hajar dia, habisi dia." Bisa, saudara. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Inkarnasi, saudara, menjadi manusia. Nah, semuanya itu dilakukan, saudara, karena dia sadar tanpa perubahan wujud tidak akan pernah bisa menyelamatkan manusia. Ya, saudara, saya selalu kasih ilustrasi ini, saudara. Ya, kalau seandainya saudara mau menyelamatkan seekor gajah, lalu saudara datang ke gajah itu berupa ya kancil gitu, saudara, atau berupa harimau gitu, atau berupa binatang-binatang yang lain begitu, saudara, tidak akan bisa, saudara. Ya, maka kita harus berubah menjadi seperti binatang yang kita akan tolong. Ya, begitu juga, saudara, ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Alkitab katakan, saudara, ya di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran, yang manusia tidak boleh lihat cahayanya aja, saudara, mati kebakar, saudara. Itu pada zaman perjanjian lama, saudara. Oleh karena itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat Allah dan berjumpa dengan Allah. Itu pun harus ditutup wajahnya, saudara. Kenapa? Karena begitu mulianya, saudara. Nah, ketika dia punya planning, saudara, untuk menyelamatkan manusia, untuk hidup di dalam kekekalan, dia tidak turun berupa Allah, saudara. Bruk begitu, akulah enggak, saudara. Dia tidak lakukan seperti itu. Kenapa? Manusia akan lari dan mati ketakutan, saudara. Karena itu dia memakai seorang wanita suci namanya Maria, saudara. Dia pakai, lalu dia pakai di situ tanpa satu perhubungan badan dengan Yusuf, saudara. Dia masih perawan yang suci, saudara. Dia masuk ke situ, lalu kemudian dia lahir, saudara, melalui seorang wanita. Dan dia menjadi wanita. Tetapi dengar sekali lagi, kealahannya tidak berubah. Namun ketika dia menjadi manusia, dia bisa merasakan seperti manusia. Dia bisa lapar, dia bisa sakit, dia bisa mengalami masa-masa yang dirasakan seperti manusia. Dan itu dilakukan, saudara, karena dia melepaskan haknya sebagai Allah, saudara, untuk bagaimana dia menyelamatkan umat manusia. Poin yang kedua ini, saudara. Kadang-kala kita tidak bisa melepaskan hak kita. Ketika kita disakiti, saudara, maka dunia berkata, hakmu balas, begitu, saudara. Hakmu hajar, gitu, kira-kira gitu. Ketika kita ditipu, saudara, ya orang dunia punya hakmu balas, begitu, kira-kira. Ketika kita disakiti sama, saudara, haknya balas, saudara. Nah, kita belajar hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita juga bisa seperti Kristus melepaskan hak kita, saudara. Kadang-kala memang sakit, saudara. Kadang-kala memang sangat-sangat melukai hati kita, saudara. Namun saya berdoa, kita berdoa semuanya. Biarlah setiap kita mau mengerti, saudara. Belajar tentang kerinduan hatinya Tuhan. Tuhan ingin supaya biarlah jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, saudara. Ayo kita lakukan hari ini. Ini berbicara pelepasan hak, saudara. Ini berbicara bagaimana setiap kita pribadi lepas pribadi, untuk belajar melepaskan hak-haknya kita, saudara. Kadang-kala kita banyak menuntut hak kita, saudara, tapi kita tidak mau berani melepaskan hak-haknya kita, saudara. Ayo sebagai umat jemaat Tuhan, ya, hak
kita, saudara, kita lepaskan. Alkitab katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan gini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, saudara. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita sudah tidak punya hak lagi dalam hidup kita sebetulnya, saudara. Yang punya adalah Tuhan dalam hidup kita. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah keuntungan, mati, dia katakan bagiku mati adalah keuntungan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Begitu, saudara. Ya, Paulus pernah berkata, saudara, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara, ketika kita mengerti bahwa kita sudah ditebus, saudara, maka mari, saudara, lepaskan hak-hak kita, saudara. Ya, kita belajar seperti Kristus berani melepaskan hak-haknya, maka kita pun melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, yang terakhir dikatakan gini, ayat 10 dikatakan ini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kita ulangi, saudara. Ya, dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertanyaannya begini, saudara. Yang berkuasa di atas langit, di bawah bumi, di atas bumi, siapa, saudara? Ya, siapa, saudara? Saya katakan, saudara, yang berkuasa di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi hanya satu, Tuhan, saudara. Dan saya mau kasih tahu ini kepada setiap kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Berbicara tentang kematian Kristus mengandung janji dan kerinduan. Janjinya, saudara, yang ketiga, saudara, di dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus ini menunjukkan bahwa siapa Yesus itu sebenarnya, saudara. Siapa dia? Dan Alkitab katakan dengan sangat jelas, ternyata dia adalah yang berkuasa di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, saudara. Nah, kalau yang berkuasa di Indonesia hari ini Bapak Presiden Joko Widodo, saudara. Tetapi dia tidak berkuasa atas Singapura, Malaysia, karena di sana ada pemimpin-pemimpin yang lain, saudara. Ya kan? Kalau seandainya, saudara, kita mengerti, saudara, tentang hal ini, Yesus berkata bahwa dialah yang berkuasa di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Ini hanya menunjukkan satu pribadi tentang kealahan dia, saudara. Oleh karena itu, saudara, ya, saudara harus mengerti ini tentang janji dan kerinduan Tuhan. Di dalam janjinya dia menyatakan, akulah Allah. Akulah Allah yang berkuasa atas surga dan bumi. Dia pernah berkata menghampiri murid-muridnya. Dia katakan, kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Siapa dia, saudara, kalau yang berkuasa di bumi, di surga? Dialah Allah, saudara. Karena itu, saudara, di akhir dari khotbah saya ini, saya hanya mengingatkan saudara, kalau engkau hari ini punya masalah, punya pergumulan, saudara, engkau punya hal-hal yang menggoncangkan hidupmu, engkau digoncangkan secara luar biasa. Dengar baik-baik, engkau punya Yesus yang adalah Allah. Dia yang adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Oleh karena itu, saudara, pejamkan matamu, berseru sama dia. Ya, seperti orang buta sejak lahir, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, saudara. Ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, saudara. Kenapa dia berteriak seperti itu? Karena dia tahu siapa Yesus itu, saudara. Nah, saya berdoa buat setiap jemaat hari ini. Engkau yang hari ini sedang mengalami satu masa, dengar, engkau masih punya Tuhan. Engkau masih punya Allah. Engkau masih punya Dia yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia yang berkuasa di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, saudara. Dia ingin menyatakan kepada setiap kita di dalam ibadah ini, saudara, di dalam kuasa kebangkitan Dia, saudara, bahwa Dialah Allah yang wajib untuk kita terus ikuti, yang wajib untuk kita terus sembah, dan Dialah Allah sumber pertolongan kita. Biarlah kiranya ya renungan singkat ini, saudara, memberkati kita dan membuat kita tetap kuat. Sekali lagi, saudara,
Tuhan tahu kita punya kemampuan sampai seberapa, tapi saya tahu Tuhan punya kekuatan yang luar biasa, juga luar biasa akan turun dalam hidupmu ketika engkau mempercayainya. Mari angkat tanganmu, engkau yang di rumah, engkau yang di gereja, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan bersama-sama, dengan sepakat bersama dengan saya. Bapakku berdoa untuk tiap tangan-tangan yang diangkat hari ini di dalam ibadah ke Paskah ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di dalam kematian Kristus dan di dalam kebangkitan-Mu mengandung satu janji dan kerinduan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba berdoa, mari Tuhan berikan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kami, supaya kami ya Tuhan terus ya Tuhan berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami terus ya Tuhan mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, yang kedua, kami mau belajar melepaskan hak kami ya Tuhan. Kami mau seperti Engkau ya Tuhan. Dan yang ketiga, sadarkan kami bahwa kami tahu Engkau adalah Tuhan Allah yang menciptakan alam dan bumi. Engkau yang berkuasa atas surga, atas bumi. Engkau yang berkuasa di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Karena itu tiap orang-orang jemaat yang punya masalah, hamba berdoa, biarlah Tuhan tolong, Tuhan jamah. Mari di dalam nama Yesus, aku memberkatimu dengan kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan turun atasmu hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Ya saudara, sekarang tiba baginya buat kita untuk kita sehidangan semeja dengan Tuhan. Mari kita siapkan yang di rumah-rumah, siapkan anggur dan rotinya yang di tempat. Mari siapkan semuanya, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan sehidangan semeja dengan Engkau. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, supaya apa yang kami lakukan hari ini menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kasih setia yang kurasa lebih tinggi. Amin. Kebaikan-Mu lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Sebab membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku inginkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa Kau balas Tuhan, selain puji dan sembah. Ya, musik saja mengalukan pujian ini. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan sehidangan semeja dengan Engkau. Engkau menguduskan kami, melayakkan kami, supaya apa yang kami lakukan hari ini menjadi berkat. Dan biarlah apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan. Mujizat yang baru terjadi buat kami semua. Kami siap ya Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, untuk sehidangan semeja dengan Engkau. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Mari kita angkat roti kita tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah berbicara tentang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Jika engkau percaya, mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan kita dengan tangan kanan kita, yang di rumah juga mari tetap berdiri, angkat cawanmu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang biasanya kita ucapkan syukur ini adalah berbicara tentang persekutuan kita dengan darah Kristus? Jika kita percaya, mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Pribadi, kami yang di rumah-rumah ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Tuhan, pulihkan keadaan kami. Tuhan, menjaga, melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya saudara, kita sudah merayakan ibadah Paskah hari ini. Saya berdoa biarlah kerinduan dan keinginan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Benar kita berpisah satu dengan yang lainnya, saya berharap mujizat Tuhan terus ada dalam hidup kita. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami tahu berkat Tuhanlah yang membuat kaya dan perlindungan Tuhanlah yang sempurna. Karena itu di akhir dari ibadah Paskah kami mengangkat hati dan iman kami di hadapan-Mu. Dan biarlah kiranya berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah, berkat-berkat yang baru turun kata terima umat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang dikerjakan akan menjadi berhasil, dan kasih karunia Tuhan akan menaungi kami semuanya sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai. Maranatha. Setiap kita yang percayakan pengharapan ini sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.